Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun tanbih as-salatu lafaz as-salatu waz-zakatu dan lafaz az-zakatu wal hayatu dan lafaz al-hayatu idza lam tudaf ketika tidak diidhofahkan pada lafaz lain tuktabu maka ditulis bil wawi dengan huruf wawu sehingga menjadi as-salawatu, az-zakawatu dan al-hayawatu wa 'alal asyhari dan menurut pendapat yang paling masyhur atau yang paling terkenal ittiba'an lil mushafi karena meniru bentuk tulisan mushaf. Wa minal ulama'i akan tetapi sebagian dari ulama may yaktubuha bil alifi ada yang menulisnya dengan huruf alif pada saat tidak diidhofahkan. Amma idza udifat adapun ketika lafaz-lafaz tersebut diidhofahkan la yajuzu kitabatuha illa bil alifi maka hanya ditulis dengan huruf alif. Sawaun udifat baik diidhofahkan ila zahirin pada isim zahir au mudmarin atau isim dhamir kama qala Ibnul Mulqin seperti yang disebutkan oleh Ibnu Mulqin sehingga dikatakan salatullah bukan salawatullah atau fi hayatihi bukan fi hayawatihi. Selanjutnya kita akan membahas tentang membayar zakat wa tsalitsuha dan adapun rukun Islam yang ketiga adalah ita'uz zakati membayar zakat maksudnya i'ta'uha memberikan zakat liman wujida kepada minal mustahiqina mustahiq fauran idza tamakkana minal adai yang ada sesegera mungkin ketika memungkinkan memberikannya ma'wujubi ta'mimi serta wajib meratakannya dalam artian semua mustahik yang ada harus mendapatkan bagiannya. Kemudian kita akan bahas tentang mustahik zakat. Wahum thamaniyatu anwa'in. Adapun mustahik zakat ada 8 golongan yaitu al-awwalu yang pertama faqirun. Fakir wahadduhu wa pengertian fakir adalah sebagai berikut. Alladzi la mala lahu aslan wa la kasba kadzalika halalaini orang yang tidak memiliki harta halal dan pekerjaan halal sama sekali. Wal muradu dan yang dimaksud bil kasbi huna dengan pekerjaan di sini adalah thalabul ma'isyati pekerjaan mencari kehidupan ekonomi aulahu malun faqad halalun atau orang yang memiliki harta halal saja la yasuddu min jaw'atihi masaddan min kifayatil umri al-ghalib 'ala al-mu'tamadi inda tauzi'ihi 'alaihi illam yattajir fihi tetapi hartanya tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan seumur hidup. Artinya maksud dari ukuran seumur hidup disesuaikan pada umumnya orang-orang hidup menurut pendapat mu'tamad yaitu 60 tahun akan tetapi yang dimaksud adalah kecukupan kebutuhan sisa dari 60 tahun. Selanjutnya kita langsung lanjutkan ketika hartanya dibelanjakan yang mana ia tidak menggunakan hartanya itu untuk niaga atau berdagang bihaitsu la yablughun nisfa sekiranya hartanya itu tidak sampai memenuhi setengah dari kebutuhannya ka'ayyahtaja ila 'ashrati darahima misalnya kebutuhan seharinya adalah 10 dirham walau wuzi'al malul ladzi 'indahu 'ala al-umri al-ghalibi la khassa kullu yawmin arba'atun au aqallu kemudian apabila ia kalkulasi hartanya untuk kebutuhannya seumur hidup maka setiap harinya hanya mendapatkan 4 dirham atau kurang. Bi khilafi man qadara 'ala nisfin kafihi berbeda dengan orang yang hartanya sampai memenuhi setengah kebutuhannya per hari maka orang ini bukanlah disebut fakir fa innahu miskinun akan tapi disebut orang miskin. Wa amma in ittajara fal ibratu bi kulli yaumin adapun apabila ia memperdagangkan hartanya
maka kalkulasi kebutuhannya adalah per hari, bukan dikalkulasi berdasarkan kebutuhan seumur hidup. Aulau kasbun faqad halalun laikun bihi la yasuddu masaddan min kifayatihi kulla yaumin. Kemudian orang yang hanya memiliki pekerjaan halal yang layak baginya, tetapi hasil pekerjaan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhannya per hari. Kaman yahtaju ila 'ashratin wa yaktasibu kulla yaumin arba'atan fa aqalla. Misalnya ia membutuhkan 10 dirham per hari, kemudian hasil pekerjaannya hanyalah 4 dirham atau kurang. Kemudian aulahu kullun minhuma wa la yasuddu majmu'uhuma masaddan min kifayatihi. Orang yang memiliki harta dan pekerjaan yang halal, tetapi harta yang telah dikalkulasi untuk kebutuhan seumur hidup ditambah dengan hasil pekerjaannya per hari tidak mencapai setengah dari kebutuhan per hari, maka ia juga disebut golongan orang fakir. Contohnya, ada seseorang hanya memiliki harta sebesar 100 juta rupiah. Beliau telah berusia 40 tahun. Jadi sisa umur hidup menurut umumnya adalah 20 tahun, yaitu 60 sampai 40 tahun. Apabila kebutuhan perharinya adalah 50.000, maka 1 tahun dihitung 360 hari, kemudian 20 tahun dihitung 7.200 hari. 100 juta rupiah atau 7.200 hari sama dengan 13.889. Jadi ia tergolong fakir karena menurut kalkulasinya 13.889 kurang dari 25.000 atau setengah dari 50.000. Wasani, dan adapun mustahik zakat yang kedua miskinun, orang miskin. Wa huwa man qadara ala malin aw kasbin aw alaihima ma'an. Pengertian miskin yaitu orang yang memiliki harta atau pekerjaan atau memiliki dua-duanya yang masing-masing dari harta dan pekerjaannya tersebut. Yasuddu kullun minhuma aw majmu'uhuma jaw'atihi masaddan bihaitsu yablughu nisfa fa aktsara wa la yakfihi. Atau gabungan dari harta dan hasil pekerjaannya tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Kaman yahtaju ila 'ashratin wa la yamliku aw la yahtasibu illa khamsatan aw tis'atan wa la yakfihi illa 'ashratun. Sekiranya sudah mencapai setengah kebutuhannya atau lebih. Misalnya ia memiliki kebutuhan 10 dirham, kemudian ia tidak memiliki harta atau tidak dapat menghasilkan dari pekerjaannya kecuali hanya 5 dirham atau 9 dirham dan tidak sampai 10 dirham. Wa yamna'u faqra syakhsi wa maskanatahu kifayatu binafqati az-zawji aw al-qaribi alladhi yajibu al-infaqu 'alayhi ka'abin wa jaddin la nahwi ammin. Seseorang tidak masuk dalam kategori fakir atau miskin jika kebutuhannya telah terpenuhi karena nafkah dari suami atau kerabat, yaitu orang-orang yang wajib memberi nafkah kepadanya seperti ayah, kakek, bukanlah paman. Wa kadza ishtighaluhu binawafilin wal kasbu yamna'u minha fa innahu yakunu ghaniyan. Begitu juga seseorang tidak masuk dalam kategori fakir atau miskin jika ia disibukkan dengan aktivitas ibadah-ibadah sunnah yang apabila ia bekerja maka pekerjaannya tersebut akan mencegahnya melakukan aktivitas tersebut, maka ia termasuk golongan orang yang kaya. Wala yamna'u dzalika ishtighaluhu bi'ilmin syar'iyyin aw 'ilmin alatin wal kasbu yamna'uhu. Seseorang masuk dalam kategori fakir atau miskin jika ia disibukkan dengan aktivitas mencari ilmu syariat atau ilmu alat seperti nahwu, sharaf dan lain sebagainya, yang apabila ia bekerja maka pekerjaan tersebut akan mencegahnya melakukan aktivitas tersebut li'annahu fardhu kifayatin, karena kesibukan termasuk hukumnya adalah fardu kifayah idza kana zaidan an ilmil halati, jika ia memang tidak memerlukan ilmu alat. Wa illa fahuwa fardu ainin, akan tetapi jika ia memerlukannya maka kesibukan tersebut hukumnya fardu ain, kama bayyana dzalika Syekhuna Ahmadun Nahrawi, seperti yang dijelaskan oleh Syekhuna Ahmad Nahrawi. Wala yamna'u dzalika aidan maskanu wa khadimu wa thiyabun. Dan adapun rumah pembantu pakaian, wa kutubun lahu yahtajuha wa malun lahu waibun bimarhalataini aw muajjalun, dan buku-buku yang ia butuhkan tidak mencegah seseorang dari status fakir dan miskin. Fa yu'ta ma yakfi ila ay yasila malu aw yahullal ajalu li'annahu al-an faqirun aw miskinun. Artinya ia tergolong dari fakir atau miskin. Adapun harta yang seseorang miliki
tetapi tidak ada di tempat karena berada di tempat yang jauh sekiranya membutuhkan perjalanan 2 marhalah atau kurang lebih 81 km atau karena masih dalam bentuk piutang maka tidak mencegah statusnya dari kefakiran dan kemiskinan. Oleh karena itu ia diberi harta zakat sekiranya bisa memperoleh kembali harta yang tidak ditangani itu atau agar piutangnya segera diterima karena statusnya sekarang ia adalah sebagai orang fakir atau miskin. Wastaritu, dan adapun mustahik zakat yang ketiga adalah amilun, amil kasa'in ya'malu fi akhdiha min arbabil amwali. Yang dimaksud amil yaitu seperti orang yang bertugas mengambil harta zakat dari orang-orang yang membayar zakat. Wa katibin yaktubu ma'atahu arbabuha, dan orang yang menulis harta zakat yang diberikan oleh pemberi. Wa qasimin yaqsimu 'alal mustahiqina, dan orang yang membagikan harta zakat kepada para mustahik. Wa hasyirin yajma'ul mulaka aw dawis suhmani la qadin wa walin, dan hasyir atau orang yang mengumpulkan para pengeluar zakat atau para mustahiknya bukan qadi dan wali. Warrabi'u, dan adapun mustahik zakat yang keempat al-mu'allafatu adalah mu'allaf in qasamal imamu wahum arba'atun. Mu'allaf dapat menerima zakat apabila imam memang memberikan jatah zakat untuknya. Mu'allaf dibagi menjadi 4 yaitu man aslama walakinnahu dha'ifun yakinun, orang yang telah masuk Islam tetapi masih memiliki keimanan yang lemah sekiranya kelemahan imannya ini masih dianggap bahwa al-imanu sebagai iman, au qawiyyu walakin lahu syarafun fi qawmi yutawaqqa'u bi'ata'i islamu ghairihi minal kufari, dan yang kedua orang yang telah masuk Islam dan memiliki iman kuat tetapi ia memiliki kehormatan tinggi di kalangan kaumnya yang non muslim, yang mana dengan memberinya zakat akan diharapkan kaumnya yang non muslim itu akan masuk Islam. Kemudian yang ketiga, auman yakfina syarra man yalihi minal kufari, orang yang telah masuk Islam yang keberadaannya dapat menjauhkan orang-orang muslim dari sikap buruk orang-orang non-muslim yang ada di sekitarnya. Wa may yakfina syarra mani'iz zakati, dan yang keempat orang yang telah masuk Islam yang keberadaannya dapat menjauhkan orang-orang muslim dari sikap buruk orang-orang yang enggan membayar zakat. Fadanil qismanil akhirani, bagian yang terakhir, dua terakhir yaitu yang ketiga dan keempat, innama yu'tayani idza kana 'ata'uhuma ahwan 'alaina min tajhizi jaishin nab'athu lil kuffari aw mani'iz zakati. Hanya diberikan zakat apabila memberi zakat kepada mereka itu lebih memudahkan bagi orang-orang muslim daripada menyusun pasukan yang dipersiapkan untuk memerangi orang-orang non-muslim atau orang-orang yang enggan membayar zakat. Ammal qismanil awwalani fala yushtaratu fi i'ta'ihima dzalika. Adapun bagian kedua pertama yaitu bagian 1 dan kedua maka tidak disyaratkan apakah memberikan zakat kepada mereka itu lebih memudahkan bagi orang-orang muslim daripada menyusun pasukan yang dipersiapkan untuk memerangi orang-orang non-muslim atau orang-orang yang enggan membayar zakat atau tidak. Wal khamisu, dan adapun mustahik zakat yang kelima ar-riqabu yaitu budak, wahumul mukatabuna. Yang dimaksud dengan budak dalam mustahik zakat adalah budak-budak mukatab karena selain mereka adalah li'anna ghairahum minal ariqai la yamlikuna, karena selain mereka adalah budak-budak murni yang dicegah memiliki zakat. Jadi maksud dari budak mukatab adalah budak yang terikat transaksi kitabah. Transaksi kitabah adalah apa? Transaksi merdeka atau dari status budak atas dasar kesepakatan harta dalam jumlah tertentu yang dicicil sebanyak 2 kali atau lebih dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, Tuhan berkata, saya melakukan akad kitabah kepadamu dengan biaya 2 dinar yang dapat kamu bayar atau cicil selama 2 bulan. Apabila kamu membayarnya, maka budak murni yang dicegah memiliki zakat. Maka kamu merdeka. Wadarika idza kanu li ghairil muzakki walau li nahwi kafirin wa hashimiyyin wa mutallibiyyin. Dan budak-budak mukatab dapat menerima zakat ketika mereka dimiliki oleh tuan yang bukan orang yang berzakat, meskipun mereka adalah milik tuan yang kafir atau tuan yang berasal dari keturunan Hashim dan
Mutallib fayu'tawna ma yu'inuhum 'alal izki illam yakun ma'hum ma yafi bijunumihim. Mereka diberi zakat dalam jumlah yang dapat membantu untuk merdeka apabila mereka tidak memiliki biaya yang dapat memenuhi cicilan dalam akad kitabah. Walau bighairi izni sayyidihi, meskipun tanpa seizin dari tuan mereka. Wa yushtaratu kaunul kitabati sahihatan bi an tastawfi syurutaha wa arkanaha. Disyaratkan mereka adalah budak-budak mukatab yang melakukan transaksi kitabah yang sah sekiranya transaksi tersebut memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Baik, saya cukupkan pengajian kitab Kasyfatus Sajdah Syarah Safinatun Najah hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan keistifadahan bagi pendengarnya. Sebelum kita menutup pengajian hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli syukran jazilan ala ihtimamikum, arju minkum ma'assalama. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.